pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Di Sifan dengan puskesmas, ada jadwal jaga. Sekarang lagi kosong, di provinsi juga lagi kosong vaksinnya, jadi vaksin tidak ada. Ya, Lokapom Bobo belum memiliki fasilitas sarana prasarana pengujian laboratorium, baik dari bangunan labnya dan instrumennya seperti itu. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Selama pameran, Dinkes Bau-Bau layani 7 macam pemeriksaan kesehatan. Lokapom Bau-Bau belum punya laboratorium uji sampel produk makanan dan kosmetik. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Sabtu 15 Oktober 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Sebelum kita ke berita yang pertama, berikut kami sampaikan informasi terkini terkait COVID-19 di tanah air. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia bertambah 1.786 pada Jumat 14 Oktober 2022. Sementara itu jumlah pasien sembuh bertambah 1.524 dan kasus meninggal dunia akibat COVID-19 berjumlah 18 pasien. Sementara untuk total kasus aktif sebanyak 17.470 kasus. Spesimen yang diperiksa 60.678, diikuti suspek 4.460. Seiring dengan tren COVID-19 yang terus menurun, total vaksinasi dosis pertama sudah menyentuh 87,25%. Sementara vaksinasi dosis kedua berada di angka 73,7%. Sayangnya, vaksinasi dosis ketiga masih jauh dari target sasaran, yakni hanya 27,37%. Tidak ada peningkatan signifikan sejak beberapa bulan lalu, baru ada lebih dari 64 juta orang yang divaksinasi dosis ketiga. Sementara total penerima vaksinasi dosis keempat sudah mencapai 43,96% dari target sasaran. Baru ada 645.656 dosis yang diberikan. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selama pameran, Dinkes Bau-Bau layani 7 macam pemeriksaan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Waode Nurdiani. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau turut ambil peran dalam pameran Harwana Bau-Bau sejak 11 hingga 17 Oktober mendatang. Ada layanan gratis bagi masyarakat di stand pameran Dinas Kesehatan, 2 diantaranya pemeriksaan asam urat dan HIV/AIDS dimulai pukul 19.30 WITA hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Marfia Tahara menuturkan, kegiatan tersebut bagian dari memeriahkan HUT Kota Bau-Bau sekaligus memberikan akses kemudahan bagi warga yang ingin memeriksakan kesehatannya tanpa dipungut biaya. Marfia menyebutkan, syarat mendapatkan layanan hanya dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Tenaga kesehatan di pameran langsung bersiaga memberikan pelayanan. Kalau ada KTP, kalau tidak ada juga nama. Masuk kunjungannya stand Dinas Kesehatan. Gaknya Bu, dari mana saja Bu yang terlibat di stand? Di Sifan dengan puskesmas. Ada jadwal jaga tuh. Kalau untuk layanan vaksin Bu, ada juga Bu di standnya? Sekarang lagi kosong, di provinsi juga lagi kosong vaksinnya, jadi vaksin tidak ada. Kalau ada vaksin sebenarnya kita mau layani juga dengan vaksin. Marfia menyebutkan seluruh puskesmas digilir untuk memberikan pelayanan. Ia mengimbau bagi warga masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatan dasarnya langsung di stand pameran tepat di belakang kiri panggung utama. Pantauan RRI, layanan Dinas Kesehatan cukup diminati masyarakat. Terhitung 3 hari layanan sudah lebih dari 100 orang memeriksakan kesehatannya. Selain asam urat dan pemeriksaan HIV, layanan lainnya juga tersedia di antaranya pemeriksaan gula darah,
kolesterol, malaria, sipilis, dan screening tuberkulosis. Sementara itu di stand RSUD Kota Bau-Bau yang bersebelahan dengan Dinas Kesehatan juga memberikan pelayanan konsultasi dokter spesialis gratis hingga malam penutupan nanti. Wode Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Sedikitnya 172 personil Polres Bau-Bau disiagakan untuk mengawal pengamanan atau PAM pameran Harwana Bau-Bau sejak 11 hingga 17 Oktober mendatang. Seluruh kepolisian tersebar di beberapa titik pengamanan mulai jalur memasuki area Kota Mara hingga panggung utama. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo melalui Kasih Humas Ibtu Rahmat menyebutkan 100 lebih personil tersebut belum termaksud dengan instansi pengamanan lainnya seperti dari Kodim 1413 Buton, Satpol PP, Pemadam Kebakaran Bau-Bau, dan Dinas Perhubungan. Selain di jalur masuk Kota Mara sebagai pusat utama kegiatan pameran, personil Polres bersama petugas pengamanan lainnya juga berjaga di atas panggung VIP, mengawal artis ibu kota hingga patroli mobile demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan HUT Kota Bau-Bau ke-21 sebagai daerah otonom. Pantauan RRI selama 3 hari pelaksanaan pameran Pekan Kolaborasi UMKM, jalur masuk Kota Mara terpantau tertib lalu lintas. Area pelataran Kota Mara steril dari kendaraan selain panitia dan pejabat utama. Kita ke berita yang terakhir. Lokapom Bau-Bau belum punya laboratorium uji sampel produk makanan dan kosmetik. Selengkapnya mengenai hal tersebut kembali dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Wode Nurliani. Sejak resmi terbentuk 2018 lalu, Loka Pengawasan Obat dan Makanan POM Bau-Bau belum memiliki sarana fasilitas pengujian sampel seperti laboratorium berikut perangkat penunjang lainnya. Selama ini pengujian post-market atau sampel produk kosmetik maupun makanan dilakukan di kantor regional Balai POM Kendari atau di Bepom Makassar. Kepala Loka POM Bau-Bau Rian Perikusuma menyebutkan syarat pembangunan laboratorium pengujian yakni status kantornya setingkat balai, selain didukung lahan yang representatif, juga tenaga penguji yang cukup dan profesional. Menurut Rian, lahan kantor Lokapom saat ini belum memadai untuk ditambah bangunan laboratorium, sehingga jika naik status pihaknya akan pindah ke lokasi lain yang lahannya lebih luas untuk dibangun berbagai fasilitas penunjang Balai POM. Ya, Lokapom Bau-Bau belum memiliki fasilitas sarana prasarana pengujian laboratorium, baik dari bangunan labnya dan instrumennya seperti itu. Karena memang keterbatasannya di unit Loka masih belum memenuhi itu. Semoga nanti ke depannya kami dapat meningkatkan fasilitas ini tadi dan berkembang juga menjadi tingkatan UPT yang lebih tinggi seperti balai. Kami berharap bisa dapat dukungan juga dari pemerintahan setempat untuk menjadi mungkin Balai POM Kota Bau-Bau seperti itu. Lanjut Rian, Lokapom Bau-Bau kini berupaya meningkatkan kegiatan agar menjadi satuan kerja setingkat balai. Dengan begitu ke depan naiknya status Lokapom menjadi satuan kerja segala layanan post-market di mana wilayah kerjanya mencakup Bau-Bau, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Buton Utara sampelnya terfokus di tes di Bau-Bau. Pihaknya juga mengklaim telah memiliki tenaga penguji laboratorium, namun jumlahnya masih terbatas. Kendati demikian, jika naik status, tenaga pengujinya tentu akan ditambah. Adapun di laboratorium pengujian obat dan makanan Balai POM yang diuji meliputi produk obat, napsa atau narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan olahan. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Selama pameran, Dinkes Bau-Bau layani 7 macam pemeriksaan kesehatan. Lokapom Bau-Bau belum punya laboratorium uji sampel produk makanan dan kosmetik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.